Oke, yang pertama kita akan bahas tentang konteks manajemen risiko. Jadi, sebelum sebuah organisasi itu dapat memulai mengidentifikasi satu pun risiko, organisasi itu harus terlebih dahulu melakukan langkah introspeksi yang fundamental, yaitu menetapkan konteks, yang mana langkah ini adalah fondasi dari seluruh proses manajemen risiko. Penetapan konteks ini memastikan bahwa proses manajemen risiko itu relevan, efisien, dan selaras dengan arah strategis perusahaan menurut ISO 2018. Nah, salah satu output terpenting dari penetapan konteks itu adalah artikulasi yang jelas mengenai kriteria risiko, karena kriteria ini adalah tolak ukur yang akan digunakan organisasi untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat risiko yang berbeda. Lalu yang kedua adalah penetapan risk appetite dan risk tolerance, yang mana risk appetite ini memberikan panduan strategis mengenai tingkat risiko yang bersedia diterima oleh organisasi, yang kemudian menjadi acuan utama dalam mengevaluasi apakah tingkat risiko yang teridentifikasi dapat diterima atau memerlukan tindakan lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah penentuan ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Jadi langkah pertama dalam proses operasional manajemen risiko itu adalah mendefinisikan secara jelas 3 parameter fundamental, yaitu ruang lingkup, konteks, dan kriteria, di mana ketiga elemen ini akan membentuk fondasi di mana seluruh proses penilaian risiko itu akan dibangun. Nah, yang pertama adalah penentuan ruang lingkup. Ini tuh dibedakan menjadi 2. Ruang lingkupnya itu bisa sangat luas, yang mencakup seluruh perusahaan, atau bisa juga lebih sempit, yang dimana fokusnya itu divisi atau unit bisnis tertentu, proyek atau program spesifik, proses bisnis tertentu, aset tertentu. Mendefinisikan ruang lingkup secara jelas sangat penting untuk memastikan bahwa upaya analisis risiko tetap berfokus dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua adalah penentuan konteks. Dan yang ketiga adalah penentuan kriteria risiko, di mana kriteria yang perlu ditetapkan biasanya itu mencakup skala probabilitas, skala dampak, dan matriks risiko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait 61.2, di mana ini berbicara tentang analisis konteks internal dan eksternal, di mana analisis konteks internal dan eksternal adalah proses memahami faktor-faktor yang membentuk lanskap risiko organisasi. Adapun fokus utamanya yaitu yang pertama, analisis konteks internal, di mana ini berfokus pada kondisi di dalam organisasi meliputi yang pertama tata kelola dan struktur seperti struktur organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab, ataupun budaya organisasi ya teman-teman. Selanjutnya ada strategi dan tujuan perusahaan seperti tujuan strategis perusahaan, asumsi yang mendasari strategi tersebut, serta cara perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya juga kapabilitas dan sumber daya seperti SDM, keuangan, dan juga teknologi. Keempat ada proses bisnis dan sistem informasi seperti efektivitas proses bisnis dan keandalan sistem informasi. Yang terakhir ada hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, di mana ini berbicara tentang hak dan kewajiban organisasi dalam kontrak dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada pun analisis konteks eksternal, di mana ini berfokus pada lingkungan di luar kendali organisasi. Biasanya ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, peristiwa, dan kekuatan eksternal yang dapat menciptakan resiko ataupun peluang. Adapun beberapa alat analisis yang biasanya digunakan, yang pertama yaitu analisis PESLE, di mana ini menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal seperti yang pertama P, itu politics, ya berbicara tentang stabilitas pemerintahan, kebijakan perdagangan, ataupun perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perpolitikan. Selanjutnya ya itu ada ekonomi, di mana ini berbicara tentang tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi. S-nya di dalam PESLA itu merupakan sosial, di mana ini merupakan tren demografi, perubahan gaya hidup, ataupun perubahan bagaimana masyarakat itu berkembang, ataupun pasarnya, teman-teman. Selanjutnya T, itu ada teknologi, di mana ini berbicara tentang inovasi dan juga disrupsi teknologi. Ada selanjutnya yaitu legal atau hukum, di mana ini berbicara tentang perubahan peraturan dan juga perundang-undangan di negara tersebut. Yang terakhir ada environmental atau lingkungan, ini terkait tentang perubahan iklim dan regulasi dari lingkungan itu. Selanjutnya juga ada alat analisis 5 kekuatan Porter, di mana ini digunakan untuk menganalisis struktur persaingan industri melalui 5 aspek seperti kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar pembeli, ancaman produk substitusi, ancaman pendatang baru, dan tingkat persaingan antar perusahaan dalam industri. Yang terakhir itu ada analisis pemangku kepentingan, di mana ini digunakan dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal utama. Contohnya seperti pelanggan, pemasok, regulator, dan komunitas. Di mana ini bertujuan untuk memahami ekspektasi dan kekhawatiran para pemangku kepentingan tersebut.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 6.1.3 tentang penetapan risk appetite dan risk tolerance, di mana kita akan membahas terlebih dahulu tentang penetapan risk appetite. Nah, risk appetite itu adalah pernyataan tingkat tinggi mengenai jenis dan jumlah risiko yang bersedia diambil organisasi. Jadi memang risk appetite ini kan merupakan risiko yang seberapa besar sih bisa ditoleransi oleh perusahaan, di mana dalam proses penetapannya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, manajemen harus menyusun draft risk appetite berdasarkan strategi dan tujuan organisasi. Jadi memang pihak manajemen itu perlu untuk menyusun draft yang mempertimbangkan strategi organisasi, tujuan perusahaan, hingga kapabilitas manajemen risiko perusahaan tersebut. Setelah itu lanjutlah ke tahap kedua, yaitu Dewan Direksi meninjau dan menyetujui pernyataan tersebut, di mana ini merupakan diskusi untuk memastikan keselarasan dengan kepentingan pemangku kepentingan, dan Dewan itu biasanya memberikan persetujuan final terhadap pernyataan risk appetite. Yang terakhir adalah risk appetite dikomunikasikan seluruh anggota organisasi, di mana pernyataan risk appetite itu harus disampaikan kepada seluruh unit organisasi. Tujuannya agar setiap keputusan bisnis itu selaras dengan batas risiko yang ditetapkan. Nah, kita akan berlanjut ke penetapan risk tolerance, di mana risk tolerance adalah batas operasional yang lebih spesifik dari risk appetite. Biasanya dinyatakan dalam ukuran yang terukur. Karakteristik dari risk tolerance sendiri, yang pertama lebih operasional dibanding risk appetite, yang kedua biasanya dinyatakan dalam ukuran ataupun indikator yang terukur, serta biasanya ditetapkan oleh manajemen. Ini bertujuan untuk memastikan aktivitas operasional itu tetap berada dalam batas risk appetite yang telah ditentukan. Contohnya saja, tujuan organisasi itu semisal ingin menjaga waktu operasional sistem IT itu sebesar 99%, maka risk tolerance-nya itu adalah downtime system itu tidak boleh melebihi 8 jam dalam 1 tahun. Maka batas ini memberikan target yang jelas bagi unit operasional itu, serta pemicu tindakan jika batas resiko tersebut dilanggar. Akhirnya, apa sih peran dari risk appetite dan risk tolerance ini? Penetapan keduanya itu membantu organisasi untuk yang pertama menciptakan kerangka acuan reevaluasi resiko, kedua menentukan apakah suatu resiko dapat diterima atau tidak, serta mengidentifikasi resiko yang memerlukan tindakan serta pengendalian secara segera. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu teknik-teknik identifikasi resiko, yang dimana identifikasi resiko ini itu merupakan proses untuk menemukan dan juga mengenali resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Nah, adapun tujuannya itu adalah untuk membuat daftar resiko yang lengkap sebagai dasar analisis selanjutnya. Nah, resiko tersebut itu jika tidak teridentifikasi itu tidak dapat dikelola. Nah, adapun di sini teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi resiko itu, yang pertama itu ada brainstorming yang digunakan untuk menghimpun ide-ide awal secara kolektif. Kemudian yang kedua di sini ada wawancara terstruktur, yang dimana ini itu melibatkan komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait dalam proses kerja. Lalu yang ketiga di sini ada peninjauan data historis, yang dimana ini itu menganalisis dokumen masa lalunya untuk memetakan resiko yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian di sini yang keempat ada checklist, yang dimana ini tuh memanfaatkan daftar resiko umum sebagai acuan agar tidak ada poin krusial yang terlewat. Kemudian yang kelima di sini ada analisis skenario, yang dimana analisis skenario ini itu adalah metode proyeksi untuk memikirkan berbagai kemungkinan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu kita menggunakan teknik yang lebih bersifat strategis, yang dimana adalah analisis skenario-nya dan juga SWOT, yang dimana analisis skenario ini itu membantu organisasi dalam memetakan ketidakpastian dengan membayangkan berbagai kondisi di masa depan. Nah, hal ini itu memungkinkan kita untuk mengidentifikasi tidak hanya resikonya saja, tetapi juga peluang yang mungkin muncul. Nah, untuk analisis SWOT-nya ini mengarahkan kita untuk memetakan resiko itu berdasarkan 4 parameter utamanya. Nah, yang pertama itu dari strength atau kekuatan, yang dimana ini itu mengidentifikasi keunggulan internal yang harus dijaga. Kemudian yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, yang dimana ini itu menentukan titik lemah internal yang beresiko. Kemudian di sini ada opportunities, yang dimana ini itu adalah peluang untuk melihat potensi dari faktor eksternalnya. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman, yang dimana ini itu mewaspadai faktor eksternal yang berpotensi merugikan organisasi. Review dokumen dan checklist resiko. Untuk review dokumen sendiri,
Review dokumen adalah teknik untuk meninjau berbagai dokumen internal dan eksternal guna untuk menemukan resiko yang pernah terjadi sebelumnya atau telah terdokumentasi. Nah, keuntungan dari review dokumen sendiri ialah berdasarkan data nyata dan pengalaman sebelumnya. Sementara untuk kekurangannya sendiri bersifat backward looking atau melihat ke masa lalu. Dan mungkin kita tidak mampu mendeteksi resiko baru yang belum pernah terjadi. Kemudian ada checklist atau checklist resiko. Nah, checklist resiko adalah daftar risiko umum yang biasanya terjadi dalam suatu industri, proses, atau proyek. Nah, checklist sendiri dapat dibuat dari pertama, pengalaman internal organisasi, kemudian asosiasi industri, konsultan, dan badan standar. Checklist sebaiknya digunakan sebagai alat awal atau pelengkap, bukan satu-satunya metode analisis resiko. Kemudian penilaian resiko kualitatif. Nah, setelah resiko tersebut diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah dengan menilai dan memprioritaskan risiko agar organisasi dapat fokus pada risiko yang paling penting. Metode yang paling umum digunakan adalah penilaian risiko kualitatif. Nah, penilaian ini itu menilai setiap risiko berdasarkan dua dimensi utama. Yang pertama adalah probabilitas atau likelihood, dan yang kedua adalah dampak atau impact. Nah, probabilitas ini berdasarkan kemungkinan risiko tersebut terjadi, sedangkan dampak berdasarkan pada konsekuensi atau kerugian jika risiko tersebut terjadi. Nah, penilaiannya biasanya menggunakan skala deskripsi rendah, tinggi, dan sedang, atau skala numerik sederhana yang disimbolkan dengan 1-5, 1 untuk yang paling rendah. Nah, hasil penilaian kemudian dipetakan dalam matriks resiko atau heat map untuk menentukan prioritas penanganan. Nah, penilaian ini tuh biasanya dilakukan terhadap risiko inheren, yaitu tingkat risiko sebelum mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada. Kemudian ada pengukuran probabilitas atau likelihood. Nah, probabilitas adalah tingkat kemungkinan suatu risiko terjadi dalam periode waktu tertentu. Nah, penilaian dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional, bukan berdasarkan statistik rumit. Nah, di sini terdapat skala probabilitas yang umum digunakan. Biasanya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, biasanya skalanya berdasarkan numerik sederhana, yaitu nomor 1-5. Untuk 1 adalah yang sangat jarang, yakni terjadi kurang dari sekali dalam 10 tahun. Kemudian 2 untuk jarang, terjadi sekali dalam 5-10 tahun. Ketiga mungkin terjadi sekali dalam 1-5 tahun. Keempat sering terjadi sekali dalam setahun. Dan yang kelima adalah hampir pasti, yakni terjadi lebih dari sekali dalam setahun. Nah, penilaian probabilitas harus mempertimbangkan data historis, analisis tren, pendapat ahli, dan perbandingan dengan industri sejenis. Selanjutnya di sini ada pengukuran dampak atau impact atau consequence. Jadi pengukuran dampak itu merupakan pilar kedua dari penilaian risiko kualitatif. Untuk pilar pertamanya itu sudah ditempati oleh pengukuran probabilitas. Jadi pengukuran dampak ini merupakan langkah yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan jika ada risiko, maka seberapa parah konsekuensi yang akan terjadi atau dialami oleh perusahaan. Nah, sama seperti pengukuran probabilitas, dari pengukuran dampak ini dia menggunakan pendekatan metode kualitatif berupa skala yang memeringkat tingkat keparahan dari risiko. Nah, tantangan dari pengukuran dampak sendiri itu berupa sebuah peristiwa dari risiko itu dia dapat mencakup berbagai jenis konsekuensi. Maka dari itu skala dampak atau pengukuran dampak ini harus menyeluruh, mencakup dari beberapa kategori yang berbeda untuk mencapai atau mencerminkan berbagai tujuan organisasi. Nah, dari kategori dampak ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada dampak finansial. Dampak ini berhubungan secara langsung dengan keuangan perusahaan, seperti kerugian moneter langsung, misalnya penurunan pada laba dan juga adanya biaya perbaikan. Yang kedua itu dampak pada reputasi. Kerusakan ini itu berhubungan dengan citra atau citra baik atau buruk perusahaan. Jadi
Contohnya seperti rusaknya kepercayaan pelanggan, kemudian tidak akurnya hubungan dengan pemangku kepentingan, dan kerusakan pada citra merek atau produk perusahaan. Kemudian ketiga itu ada dampak operasional. Dampak ini itu berhubungan langsung dengan operasional perusahaan, misalnya terdapat gangguan atau hambatan pada proses bisnis inti seperti adanya proses produksi yang tidak berjalan lancar dan juga gangguan layanan seperti pada internet atau sistem, mesin, dan lain-lain. Kemudian ada dampak kepatuhan, ini berhubungan dengan suatu regulasi di wilayah tertentu. Misalnya adanya denda, kemudian sanksi yang diberlakukan atau pidana. Yang kelima itu adanya dampak keselamatan, kesehatan, dan juga lingkungan atau K3L. K3L ini berhubungan dengan kerugian yang secara langsung berakibat kepada makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, alam, dan lain-lain. Contohnya itu seperti cedera pada karyawan atau masyarakat dan juga kerusakan pada lingkungan. Nah, dari jenis-jenis kategori dampak tadi itu mereka harus diukur dengan tingkat skala. Jadi skala di sini itu ada 5 tingkatan. Yang pertama itu ada tingkatan 5 atau bencana. Nah, dampak finansialnya yang dihasilkan atau timbul itu mencapai lebih dari 50 miliar. Kemudian ada dampak reputasi di sini, kerusakan perusahaan itu mencapai dalam kurun waktu yang panjang, kemudian mereka mendapat perhatian di media internasional. Dampak K3L-nya itu mereka menyebabkan kematian, maksudnya timbul adanya korban jiwa berupa korban yang meninggal atau tewas dalam risiko tersebut. Kemudian ada skala 4 atau mayor, ini kerugiannya mencapai 10 miliar sampai 50 miliar. Dampak reputasinya itu adanya kerusakan reputasi signifikan dan juga mendapat perhatian media dari media nasional. Kemudian dampak K3L-nya itu berupa cedera serius yang dialami oleh korban. Kemudian dampak di skala yang ketiga atau mayor, moderat, itu kerugiannya mencapai dari 1M hingga 10 miliar. Kerusakannya dari dampak reputasi itu meliputi kerusakan reputasi lokal, kemudian beberapa liputan media itu meliput hal-hal yang negatif. Untuk dampak K3L-nya ini lebih ringan, hanya cedera ringan yang dia tapi tetap memerlukan perawatan medis. Kemudian ada skala 2 atau minor, kerugiannya itu mencapai 100 hingga 1 miliar, 100 juta hingga 1 miliar. Untuk dampak reputasinya itu adanya keluhan pelanggan tetapi sudah tidak ada liputan media. Kemudian untuk cedera atau dampak K3L-nya itu masih cedera ringan yang memerlukan perawatan medis. Dan untuk skala terakhir atau tidak signifikan itu kerugiannya atau dampak finansialnya mencapai kurang dari 100 juta. Kemudian dampak reputasinya keluhan pelanggan sudah terisolasi dan dampak K3L-nya tidak ada korban cedera maupun korban jiwa. Nah, ketika suatu perusahaan itu menilai dampak dari sebuah risiko, maka penilai atau manajemen itu harus mempertimbangkan atau memperhitungkan kasus terburuk yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, jikalau risiko tersebut itu dapat mengaruhi beberapa kategori dampak, maka peringkat dampak tertinggi itu harus digunakan dalam pemetaan matriks risiko. Misal dari kerugian atau dampak finansial, dia itu tergolong dalam skala 3 atau moderat. Tapi dia dalam dampak reputasi dia itu sudah masuk dalam skala 4 atau skala mayor. Maka skor dampak yang digunakan itu adalah skor dampak 4 atau pengukuran dampak 4. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini itu untuk memastikan bahwa dimensi konsekuensi yang signifikan itu sudah dipertimbangkan dalam proses prioritas risiko. Selanjutnya ada matriks risiko atau risk matrix dan juga tingkat inheren risiko. Jadi setelah probabilitas dan juga dampak ini sudah diidentifikasi menggunakan skala, maka kedua penilaian ini akan digabungkan
untuk menentukan tingkat risiko secara keseluruhan. Nah, alat yang paling umum digunakan itu adalah matriks risiko atau risk heat map. Jadi matriks risiko ini merupakan grid yang sederhana dengan probabilitas yang diletakkan di salah satu sumbu, misal sumbu Y, dan juga dampak di sumbu yang lain atau sumbu X. Nah, setiap sel dalam grid atau kotaknya itu akan mewakili kombinasi spesifik dari probabilitas dan juga dampak yang kemudian akan diberikan peringkat atau tingkatan risiko secara keseluruhan. Nah, dari matriks risiko ini juga biasanya diberikan kode warna agar pembaca itu dapat menginterpretasi dengan mudah. Yang pertama, warnanya itu ada warna hijau dengan risiko rendah. Risiko di area hijau itu umumnya masih bisa diterima dan hanya memerlukan pemantauan rutin. Kemudian di warna kuning atau risiko sedang, dia ini sudah memerlukan perhatian dari manajemen dan juga mulai membutuhkan tindakan mitigasi atau pencegahan. Kemudian ada risiko merah, berwarna merah atau risiko tinggi. Dia ini sudah tidak dapat ditolerir atau diterima dan memerlukan tindakan pencegahan segera. Kemudian terakhir atau yang keempat itu ada warna ungu atau hitam. Dia ini sudah masuk jenis kategori risiko ekstrim yang memerlukan perhatian dari tingkat eksekutif dan juga dewan direksi. Nah, penilaian risiko atau pengumpulan risiko itu dilakukan pada tingkat risiko inherent atau inherent risk level. Jadi risiko inherent ini merupakan tingkat risiko yang sudah ada sebelum mempertimbangkan seberapa efektif dari setiap aktivitas pengendalian yang sudah diterapkan oleh manajemen. Nah, menilai risiko pada tingkat inherent ini dianggap penting karena ada beberapa alasan. Yang pertama, menilai risiko pada tingkat inherent itu dapat membantu organisasi dalam memahami besarnya risiko yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, itu dapat membantu dalam memutuskan seberapa besar upaya yang dilakukan dan juga sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alam yang perlu dialokasikan untuk menjalankan sebuah pengendalian. Nah, risiko dengan tingkat inherent yang tinggi itu akan memerlukan pengendalian atau sistem pengendalian yang cukup kuat dan juga berlapis daripada risiko dengan tingkat inherent yang rendah. Nah, setelah risiko inherent ini sudah dinilai dan juga pengendalian itu sudah dievaluasi, maka tingkat risiko yang tersisa dari inherent tadi itu akan disebut dengan risiko residual. Selanjutnya ada analisis risiko kuantitatif dan semi kuantitatif. Yang pertama ada analisis risiko kuantitatif. Basis datanya yaitu tergantung pada data historis yang andal dan model matematis kompleks, dan outputnya itu menghasilkan estimasi dalam bentuk nilai moneter atau distribusi probabilitas. Penerapannya itu karena intensif data biasanya hanya digunakan untuk risiko utama seperti risiko pasar keuangan, kredit, atau proyek besar. Lalu yang selanjutnya ada analisis risiko semi kuantitatif atau pendekatan hybrid menggunakan skala numerik misalnya 1-5, namun menetapkan bobot tertentu pada skala tersebut. Memungkinkan perhitungan seperti mengalihkan skor dampak dengan probabilitas untuk menghasilkan skor risiko numerik. Terus memberikan tingkat diferensiasi yang lebih tinggi daripada kualitatif tanpa memerlukan data se-ekstensif analisis kuantitatif yang penuh. Selanjutnya ada analisis frekuensi dan distribusi kerugian. Yang pertama ada analisis frekuensi atau jumlah kejadian, yaitu memodelkan perkiraan jumlah kejadian kerugian dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Risiko dampak rendahnya itu biasanya cukup menggunakan data internal perusahaan, contoh seperti kesalahan entry data.
Lalu risiko jarangnya atau rare event-nya itu membutuhkan data eksternal atau industri karena keterbatasan sampel internal. Contohnya seperti bencana alam atau serangan cyber. Lalu secara statistik sering dimodelkan menggunakan distribusi Poisson. Selanjutnya ada analisis distribusi kerugian atau keparahan, yaitu besarnya kerugian, memodelkan besarnya dampak finansial untuk setiap kejadian tunggal, mengenal konsep ekor gemuk atau fat tail, yaitu adanya peluang kecil namun nyata untuk terjadinya kerugian yang sangat ekstrim. Secara statistik sering dimodelkan menggunakan distribusi log normal atau Pareto. Perkenalkan, nama saya Della Safira dan NP Mahir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan nilai ekspektasi kerugian atau expect loss. Perkiraan rata-rata kerugian finansial yang mungkin terjadi dari suatu risiko dalam periode tertentu. Metode ini sering digunakan dalam analisis risiko, seperti risiko kredit atau risiko operasional. Nah, di selanjutnya itu ada rumus. Ada EL sama dengan probabilitas kejadian buka kurung P tutup kurung dikali dampak finansial D. Probabilitas P kemungkinan risiko terjadi berdasarkan data historis. Nah, dampak D rata-rata kerugian uang jika risiko terjadi. Nah, selanjutnya itu ada contoh. Probabilitas gagal bayar itu 2% atau 0,02. Bisa kayak 2 dibagi 100. Nah, kerugian saat gagal bayar yaitu 50 juta. EL sama dengan 0,02 dikali 50 juta. Jadi probabilitas gagal bayarnya itu dikali dengan kerugian saat gagal bayarnya. Nah, hasilnya adalah 1 juta per pinjaman. Nah, selanjutnya itu ada simulasi Monte Carlo atau pengenalan. Metode analisis risiko kuantitatif yang menggunakan komputer untuk mensimulasikan berbagai kemungkinan hasil melalui perhitungan probabilitas berulang guna mengetahui tentang rentang hasil dan tingkat risiko dari variabel yang tidak pasti. Proses simulasi Monte Carlo yaitu ada 4. Yang pertama, membangun model, membuat rumus hubungan variabel dan hasil. Yang kedua, ada menentukan distribusi probabilitas, yaitu memberikan peluang pada variabel yang tidak pasti. Yang ketiga, ada menjalankan simulasi. Komputer menghitung kemungkinan hasil berkali-kali. Dan yang terakhir atau yang keempat ada menganalisis hasil, yaitu melihat berbagai kemungkinan hasil yang terjadi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem klasifikasi dan pemetaan risiko, yaitu proses pengelompokan, memetakan, dan memprioritaskan risiko untuk mengubah data risiko menjadi informasi yang mudah dipahami sehingga membantu manajemen mengetahui area risiko terbesar dan menentukan penanganan yang harus diprioritaskan. Ada alat yang digunakan yaitu ada risk register dan ada heat map risiko. Nah, yang risk register itu daftar semua risiko yang teridentifikasi beserta informasi pentingnya. Dan yang kedua ada heat map risiko, yaitu peta visual yang menunjukkan tingkat probabilitas dan dampak risiko. Nah, selanjutnya itu ada manfaat, yaitu manfaatnya adalah memudahkan organisasi menggolongkan sumber daya untuk menangani risiko yang paling kritis terlebih dahulu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu kategori risiko berdasarkan tipe. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri undang NPM akhir 156. Nah, jadi setelah daftar risiko yang panjang itu berhasil diidentifikasi, maka langkah pertama untuk membuatnya dapat dikelola itu dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok yang logis. Nah, kategori risiko, definisi dari kategori risiko sendiri adalah proses mengelompokkan risiko individual berdasarkan karakteristik atau sumber yang sama. Nah, kategori risiko ini penting karena kategori risiko ini membantu memahami sifat dari profil risiko organisasi secara keseluruhan. Kemudian membantu memfasilitasi penuntasan kepemilikan dan akuntabilitas
dan memungkinkan pelaporan risiko yang lebih ringkas dan bermakna kepada manajemen senior dan dewan direksi. Nah, skema kategori risiko yang paling umum digunakan itu berdasarkan tipe risiko, di mana mencakup tingkatan hierarkis, yaitu di tingkat tertinggi itu risiko bisa dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama ada risiko strategis, yaitu risiko yang terkait dengan kemampuan untuk mencapai tujuan strategis. Kemudian ada risiko operasional, jadi ini risiko yang terkait dengan operasi bisnis sehari-hari. Kemudian ada risiko keuangan, yaitu risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan exposure pasar. Dan yang terakhir ada risiko kepatuhan, yaitu risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian ada bawahnya itu di bawah kategori risiko tingkat tinggi ini ada subkategorinya yang lebih detail. Ini itu bisa dibuat disesuaikan dengan industri dan konteks spesifik perusahaan. Misal ini risiko operasional, itu subkategorinya bisa risiko proses, risiko manusia, risiko sistem dan teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga untuk risiko keuangan, itu subkategorinya bisa risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Lanjut ke materi pemetaan risiko, risk mapping, dan heat map. Tadi definisi dari pemetaan risiko atau risk mapping adalah proses visualisasi hasil penilaian risiko. Nah, visualisasi yang paling sering dilakukan itu melalui heat map atau peta panas risiko. Nah, definisi dari heat map sendiri adalah representasi grafis dari matrik risiko, atau definisi lainnya itu sebuah grid dengan probabilitas di satu sumbu dan dampak di sumbu lainnya. Nah, jadi heat map ini menggunakan warna untuk menyoroti tingkat signifikasi dari berbagai risiko. Warnanya itu bisa warna hijau, kuning, merah. Biasanya hijau itu untuk risiko tingkat aman atau rendah. Kemudian untuk kuning itu tingkatnya sedang, dan merah itu semua tingkat tinggi. Nah, jadi setelah setiap risiko itu dinilai probabilitasnya dan dampaknya, itu maka dimasukkan ke sel sesuai dengan grid atau warnanya atau pengelompokan risikonya. Nah, dari manfaat utama dari heat map sendiri adalah kemampuannya untuk mengkomunikasikan informasi risiko yang kompleks dengan cara yang sederhana dan intuitif. Jadi bagi dewan direksi atau komite eksekutif, heat map ini menyediakan gambaran eksekutif dalam satu halaman. Jadi dewan direksi dan komite eksekutif ini bisa melihat risiko-risiko utama, yaitu risiko mana yang berada di kuadran merah atau kuadran tertinggi atau ekstrim, yang dampak dan probabilitasnya itu tinggi. Kemudian ada melihat juga konsentrasi risiko, itu apakah ada pengelompokan risiko di area dampak tertentu, misalnya banyak risiko dengan dampak reputasi tinggi, atau di area probabilitas tertentu. Kemudian bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu, yaitu membandingkan heat map dari periode saat ini dengan periode sebelumnya. Jadi manajemen itu bisa melihat apakah profil risiko perusahaan itu membaik atau justru memburuk, dan apakah ada risiko-risiko baru yang signifikan itu muncul atau tidak. Nah, jadi heat map ini dapat digunakan untuk memetakan berbagai jenis risiko. Nah, meski sangat berguna, heat map ini juga ada keterbatasannya.
di mana heat map ini menyederhanakan realitas dan tidak dapat menangkap semua nuansa risiko, seperti kecepatan timbulnya risiko atau keterkaitan antar risiko. Namun, heat map ini juga sangat bermanfaat karena heat map ini merupakan salah satu instrumen yang paling kuat dan paling banyak digunakan dalam perangkat IRM atau Enterprise Risk Management atau manajemen risiko bisnis. Lanjut ke materi prioritas risiko berdasarkan tingkat signifikansi. Jadi tujuan akhir dari proses identifikasi dan penilaian risiko itu untuk menetapkan prioritas. Jadi organisasi itu memiliki sumber daya yang terbatas. Karena itu organisasi itu tidak dapat menangani setiap risiko dengan tingkat intensitas yang sama. Jadi proses prioritas risiko yang didasarkan pada tingkat signifikansi itu membantu memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk menangani risiko tersebut itu efisien. Nah, tingkat signifikansi atau tingkat risiko ini misalnya rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim yang dihasilkan dari pemetaan metrik risiko itu menjadi dasar utama untuk prioritas penanganan risiko ini. Nah, aturan untuk pengambilan keputusannya itu biasanya telah ditetapkan sebelumnya dalam kriteria risiko. Nah, aturan ini menentukan jenis respon yang diperlukan untuk setiap tingkat risiko. Di sini ada risiko ekstrim. Ini berarti risiko ini dianggap tidak dapat ditoleransi dan memerlukan perhatian segera dari manajemen eksekutif dan dewan. Jadi rencana pelakuan risiko itu harus segera dikembangkan dan diimplementasikan secepat mungkin. Kemudian ada risiko tinggi, ini berarti risikonya juga dianggap tidak dapat diterima dalam jangka waktu yang panjang. Jadi perlu perhatian manajemen senior dan rencana perlakuan risiko yang spesifik dengan jadwal waktu yang jelas. Kemudian ada risiko sedang. Ini risikonya biasanya dapat dikelola melalui prosedur pengendalian rutin. Jadi tanggung jawab untuk menanganinya itu biasanya didelegasikan ke manajemen lini. Nah, tapi tetap perlu pemantauan berkala untuk memastikan risikonya itu tetap terkendali. Kemudian ada risiko rendah. Jadi risiko ini biasanya dianggap dapat diterima tanpa memerlukan tindakan penanganan lebih lanjut. Jadi di risiko rendah ini hanya perlu pemantauan rutin untuk memastikan risikonya itu tidak meningkat. Nah, proses prioritas risiko ini memungkinkan organisasi untuk menyusun profil risiko atau risk profil, yaitu gambaran keseluruhan dari risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan pada satu titik waktu yang diperingkat berdasarkan signifikansinya. Jadi risiko-risiko teratas itu menjadi fokus utama dari aktivitas perlakuan risiko dan menjadi agenda utama dalam laporan risiko kepada komite risiko dan dewan direksi. Kemudian ada juga faktor-faktor lain yang dapat dipertimbangkan selain didasarkan pada tingkat probabilitas dan dampak, yaitu kecepatan timbulnya risiko atau risk-based velocity, di mana ini tuh seberapa cepat risiko dapat berdampak organisasi setelah terjadi, atau risiko dengan kecepatan tinggi itu mungkin memerlukan prioritas yang lebih tinggi. Kemudian ada keterkaitan risiko atau risk interconnectivity. Apakah suatu risiko itu dapat memicu risiko lainnya?
Nah, risiko yang terhubung mungkin lebih berbahaya daripada yang terlihat. Kemudian ada tingkat kepercayaan pada penilaian, yaitu seberapa yakin kita dengan penilaian probabilitas dan dampak. Nah, risiko dengan tingkat ketidakpastian tinggi itu mungkin memerlukan analisis lebih lanjut sebelum dilakukan tindakan untuk perbaikan. Nah, jadi dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, samping tingkat signifikansi dasar, organisasi itu dapat mengembangkan proses prioritas risiko yang lebih kuat, yang memastikan bahwa organisasi itu benar-benar fokus pada ini pembasmian risiko atau penekanan risiko yang tepat.